Suhu adik udah 39,7. Aku super panik. Bagaimanapun kita ngejaga sesuatu, kalau Allah takdirkan terjadi, maka terjadi. Kronologi bayi hampir kejang karena DBD. Halo teman-teman, jadi banyak yang nanya nih, adik kenapa? Adik sakit apa? Gitu. Aku mau sedikit cerita aja. Jadi ceritanya gini, awal mulanya adik nih hari Minggu, aku kebangun jam 1 malam, lagi-lagi feeling nih anak kayaknya nggak enak badan deh, soalnya dia gelisah banget gitu tidurnya. Aku pegang badan dia sih kayaknya anget gitu, angetnya sih gitu kan. Aku bangunin Apap tuh, Pap, tolong pegangin adik deh, anget ya sih, aku takut salah nih. gitu kan. Iya deh mam, kayaknya anget. Yaudah, kasih obat aja. Aku bilang gitu. Diukur suhu sih masih 375, apa belum sampai 375 gitu, tapi aku udah Pokoknya kasih obat aja deh Pap, aku gak mau nyesel, gak mau keulang lagi. gitu kan. Akhirnya dikasih obat lah tuh ya. Paginya biasa aja, gak kayak dia sakit atau gak enak badan gitu. Malah ikut aku sama Apap nganter Cece sekolah, terus kita habis itu jalan di alun-alun. Itu aku posting juga ya, ada adik biasa aja kok, ada videonya gitu. Cuma dia agak ngantuk-ngantuk aja gitu, dan agak lemes, gak kayak biasanya. Pas main di lapangan tuh kan kita duduk tuh ya, nah dia tuh banyak kan kayak mau nyender, leyeh-leyeh gitu, gak yang kayak biasanya tuh ngeliat apa-apa semangat gitu. Oke lah, akhirnya kita pulang nih. Pas pulang, ini anak kok kayak kurang semangat gitu ya, agak lemes gitu. Makin siang makin anget nih. Aku pikir ya anget aja udah gitu kan. Jam 10 atau jam 11 aku kasih dia obat paracetamol lagi. Abis itu kita jemput Cece dulu, baru ke klinik. Niatnya aku ke klinik itu mau perpanjang rujukan. Bulan lalu itu kan dikasih obat sama dokter anak yang obat kejangnya, dan memang udah mau habis. Jadi dokternya bilang kalau udah mau habis bikin surat rujukan lagi untuk kontrol, dikasih obat lagi gitu kan. Aku pikir Mumpung anaknya lagi rada-rada anget, sekalian lah ketemu DSA. gitu ya. Pergilah kita ke klinik. Sampai di klinik ternyata antriannya sudah full, dan dia bilang harus nunggu nanti jam 1 lagi. Ya udah, kira kita ke rumah oma nih nunggu sampai jam 1. Ini anakku makin anget gitu badannya. Terus udah dari rumah oma kita ke klinik nih. Pas sampai di klinik itu ya biasalah, klinik rame banget. Emang kayaknya lagi musim sakit juga, jadi lumayan rame. Kita ngantri lah ya, nunggu sekitar 1,5 jam kalau nggak salah. Nah di situ aku kayak ngerasa si adik kok badannya makin anget ya. Ya udah tuh, dicek suhu kan sebelum daftar tuh 377. Waduh, aku bilang mana nggak bawa obat, belum dikasih obat. Terakhir ngasih obat tadi tuh jam 9:30 atau jam 10 sebelum kita jemput Cece. Panik dong nih mak ini, panik. Makin lama nih anak makin anget, antrian masih lama. Aku tanya dong ke si petugasnya, Mbak, ada obat panas gak? Aku beli ke teman-teman klinik gitu ya. Aku mau beli buat anak aku nih, karena dia riwayat kejang demam. Aku takutnya kalau dia panas lagi kayak gini dia bakal kejang. aku bilang gitu kan. Coba dicek suhu dulu bu, dia bilang gitu. Aku cek lagi, di situ suhu adik udah 39,7. Aku super panik, masih ngantri 2 atau 3 orang lagi. Terus mbaknya nanya-nanya tuh ke temennya, Gimana, ada nggak obat? Untuk usia berapa Bu? dia bilang usia 7 bulan, Waduh, nggak ada. kata temennya gitu kan. Lu gimana dong nih? Dengan aku panik gitu kan, mana dokter lama banget lagi. Dan hari itu emang tumben dokternya tuh super lama. Satu pasien itu bisa 10 menit gitu, tumben gitu. Biasanya itu cepet banget, masuk keluar gitu. Oke lah, aku bilang. Aku sampai berdiri bolak-balik gitu. Ini gimana nih Pap, gimana Pap, kita bawa aja nih ke rumah sakit, aku bilang gitu kan. Terus Apap bilang Ya udah, tunggu dulu nih, berobat dulu, minta rujukan dulu nih. gitu kan. Tanggung udah di sini. Ya udah, akhirnya nunggu di klinik dulu nih sampai antrian aku masuk kan. Aku tunggu, akhirnya aku udah setengah panik gitu kan. Akhirnya tuh si orang klinik tuh ngomong, yaudah ibu abis ini masuk ya, dia bilang gitu. Yaudah, aku masuk tuh, orang baru keluar, belum selesai dia menutup pintu, aku udah dorong pintu, aku langsung masuk buru-buru. Dok, anak saya panasnya 397, bisa dikasih obat dulu nggak, atau gimana? Aku bilangin soalnya dari riwayat kejang. Waduh ibu, kalau emang ada riwayat kejang langsung aja bawa ke UGD, gak usah mikir lagi. Dia bilang kenapa kesini. Aku jelasin dong, aku kesini kan mau minta surat rujukan, aku bilang gitu.
Terus aku pikir di klinik nih bisa ada penanganannya gitu, dan ternyata dia bilang, pokoknya ibu bawa aja langsung ke rumah sakit. Dia bilang itu bawa ke UGD aja. Ya udah dong, aku langsung OTW nih ke rumah sakit. Biasa rumah sakit langganan kita, rumah sakit Tiara ya kan, paling dekat, udah paling dekat situ, paling enak. Oke, langsung masuk UGD. Aku bilang, Sus, anak saya demam tinggi 397 dan saya udah dikasih tahu sama DSA-nya bahwa kalau dia demam lagi dia harus dibawa ke UGD, nggak pakai mikir karena anak saya ini ada riwayat kejang demam. aku bilang, oke bu, langsung masuk aja ya di situ. Langsung sama dia diantar. Adik dicek suhu. Oh iya bu, 399. Dia bilang gitu, hah 399 lagi? Aku bilang gitu, aku udah trauma banget nih, keinget waktu dia kejang kan 399. Oke, langsung ditanganin tuh sama si susternya, diinfus, ambil darah, tunggu dokter segala macam. Terus dia bilang ke Apap, kalau dirawat gimana pak gitu. Ya udah, Apap bilang rawat aja lah gitu kan. Jadi sebenarnya ada pilihan sih, ada 2 pilihan. Kalau mau nggak dirawat, kita tanda tangan gitu, kita menolak. Kalau dirawat langsung masuk gitu. Ya ngapain aku nolak, aku pikir toh emang anaknya demam, aku takutnya ntar dia malah kejang kalau di rumah gitu kan. Ya udah, akhirnya rawat, masuklah tuh. Masuk ruangan, masih demam aja sih adik ya, masih. Terus dikasih obat segala macem, masih tuh hari pertama demamnya tuh anteng banget di 395, 397, 391 gitu kan. Terusan sampai hari kedua dirawat itu, dari jam 11 malam adik tiba-tiba 398 kalau nggak salah. Itu jam 10 apa jam 11 malam, manteng aja tuh panas sampai jam 7 pagi. Itu benar-benar panasnya manteng aja segitu. Padahal malamnya itu udah berapa kali disuntik paracetamol, nggak mempan. Oke, panik banget pastinya gitu kan. Aku minta sama Apap bikinin adik air. Biasanya kan Apap bikinin air tuh. Apap sholat, Apap bikinin air, diminumin ke anaknya sambil diusap ke badannya gitu. Udah, atas izin Allah adik langsung adem badannya. Dan oh iya aku lupa, sorry, pas di UGD itu adik dicek darah kan, hasilnya keluar tuh leukosit sama trombositnya rendah. Iya, dua-duanya rendah. Harusnya normalnya itu 150.000 untuk trombosit, tapi adik di angka 145. Nah ini aku bener-bener Masya Allah gitu ya, qadarullah banget, kita bawanya tuh pas, timingnya pas banget. Dia demam langsung kita bawa, coba kalau enggak mungkin adik sudah kejang lagi. Dan trombositnya udah makin turun pastinya kan. Oke, pas masuk rawat itu trombosit di 145.000. Oke, besoknya dicek lagi, turun jadi 131.000. Pas dia demam yang gak berhenti itu tuh, dari jam 10 malam sampai jam 7 pagi. Pas dicek besoknya itu trombosit adik di 100.000 ternyata. Di hari ke-3 panas, akhirnya diputuskan untuk cek darah lagi nih besoknya gitu kan. Cek darah lagi, alhamdulillah trombositnya naik jadi 131.000. Aku sebenarnya bingung juga ya kalau bayi kayak gini. Maksudnya kalau kita orang dewasa tuh naikin trombosit banyak cara gitu. Ada yang minum angkak, ada yang makan banyak atau minum banyak gitu. Pokoknya ya banyak usahanya gitu. Tapi kalau bayi ini kan agak bingung ya, mau dikasih makan ya. Dia memang makannya banyak, cuma kan porsi dia gitu. Kita kan nggak tahu juga itu cukup apa enggak gitu. Minumnya juga sama. Dan dia nggak bisa minum obat-obatan tambahan atau obat-obatan tradisional gitu kan. Aku juga bingung nih di satu sisi kenapa bisa kena dan di mana kenanya. Kalau ditanya kayak gitu, aku sendiri nggak tahu. Karena di rumah kita ini Apap itu orang yang sangat protek gitu, orang yang sangat rajin. Apalagi masalah kayak gitu, masalah nyamuk tuh dia paling nomor 1 dah. Di rumah tuh selalu disemprot, terutama di kamar karena kita hidupnya di kamar nih ya. 24 jam obat nyamuk elektrik itu nggak pernah mati. Ya qadarullah ya, balik lagi, apapun, gimana pun, bagaimanapun kita ngejaga sesuatu, kalau Allah takdirkan terjadi ya maka terjadi gitu. Ya itu dia tadi, akhirnya adik malah kena DBD gitu. Jadi intinya di sini
diusahain anaknya itu kalau kemana-mana pakai lotion anti nyamuk dah. Kalau aku pakai My Baby Telon, ini bukannya endorse, aku cuma kasih tahu aku selalu pakein minyak telon yang eukaliptus ya, jadi nyamuk tuh kabur gitu. Tapi nggak tahu kenapa ya tetap kena juga sih ya, memang udah qadarullah gitu ya. Cuma seenggaknya kita udah usaha gitu, jangan sampai nggak ada usaha nih. Di kamar rawat adik kemarin itu pasiennya DBD juga banyak gitu. Pasien DBD ini lagi naik ternyata di Tangerang. Karena papa mertua aku juga bilang di wilayah rumahnya ada 4 orang dari satu RW yang berbeda gitu. Ada 8 orang totalnya, jadi ya ada 2 RW dan itu anak-anak semua kena DBD gitu. Jadi aku menghimbau untuk para orang tua lebih lagi hati-hati dalam mengawasi anak-anaknya, terutama anak-anak yang sekolah. Kita nggak tahu ya lingkungan sekolah mereka bagaimana gitu. Kita harus punya proteksi lah gitu, minimal itu tadi dikasih anti nyamuk gitu. Terus ya pokoknya dipantau terus lah kesehatan anak-anaknya. Jangan lupa makan yang banyak, minum yang banyak, dan istirahat yang teratur. Bayi aja yang 24 jam sama aku bisa kecolongan gitu. Apalagi anak yang udah sekolah, anak yang gak dipantau terus sama orang tuanya gitu. Cece aja nih aku udah khawatir banget gitu kan. Tapi aku yakin Cece punya daya imun yang kuat. Jadi aku bener-bener berdoa sama Allah Cece dilindungin jangan sampai kena gitu kan. Karena dia makannya tuh gak terlalu banyak kayak adik gitu kan, jadi aku agak sedikit was-was gitu. Itu aja sih sharing dari aku, semoga bisa menjawab pertanyaan kalian. Dan kalau emang ada yang mau ditanyain boleh tanyain aja, mungkin cerita aku juga ada yang kurang lengkap atau mungkin ke skip atau aku lupa bagian mana gitu kan, boleh ditanyain lagi aja. Thank you.